Ya Allah. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang kejahatan kera putih. Definisi kejahatan kera putih adalah istilah temuan Hazel Kroll untuk menyebut berbagai tindakan kejahatan di lembaga pemerintah yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Kroll mendefinisikan kejahatan kera putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kera putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kera putih terjadi dalam lingkungan tertutup yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kera putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah. Tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya. Oke, setelah ini kita akan melihat tayangan tentang salah satu bentuk kejahatan kera putih. Oke, yang pertama adalah tentang Kemensos yang tersangka melakukan korupsi bantuan sosial COVID-19. Pertama datang dari lembaga antirasuah, ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, setelah itu akan dijelaskan video tersebut tentang masalahnya. Dalam kasus ini, mantan Menteri Sosial Julia Batubara dituntut membayar kerugian negara dengan pidana sebesar 14 miliar, subsidiar 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai Juliari terbukti memerintah dan menerima fee penggandaan paket bantuan sosial atau bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Dari 2 anak buahnya, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyo, menetapkan uang pengganti 14 miliar jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusnya pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke. Dalam perkara ini,
Jaksa menilai Juliari telah melanggar pasal 12 huruf B, Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Diketahui dalam perkara ini, Juliari diduga menerima uang fee penggandaan paket bansos COVID-19 Jabodetabek tahun 2020 sebesar 14 miliar. Oke, setelah itu kita ada satu video lagi tentang tentang ini ya, letak dugaan rumah sakit ya yang direkayasa demi mendapatkan anggaran. Oke, ini dia videonya. Persisnya dugaan rumah sakit nakal mengubah data pasien demi anggaran besar corona yang terungkap dalam rapat dengar pendapat DPR dengan Menteri Kesehatan. Kita bahas lengkapnya. Saat ini sudah hadir di studio Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Lalu kami tersambung melalui satelit Skype Pak Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis. Selamat malam Pak Herdiat. Selamat malam, Mbak Rofi. Ada pula Dr. Lia G. Parta Kusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat malam, Dr. Lia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, Pak Herdiat, saya mau ke Pak Said Abdullah dulu. Anda mengeluarkan tudingan serius bahwa ada. Kami memberikan kesempatan dalam Menteri Kesehatan. Kami tunggu setidaknya bulan September pada pembahasannya akan datang, kita duduk bersama. Karena wabah ini harus segera kita akhiri. Wabah ini bukan sekedar soal bagaimana 87,55 triliun habis, tetapi juga bagaimana governance tata kelolanya harus dijaga dengan baik. Karena kita dalam kondisi corona ini menghabiskan anggaran kurang lebih 1.024,9 triliun. Jadi sampai saat ini belum ada respons soal apa yang Anda sampaikan dalam rapat itu dari Kementerian Kesehatan. Sampai berakhir rapat tidak ada respon. Kalau kami ingin respon pemerintah itu tidak benar. Oke. Kami ingin respon pemerintah, oke. Kami akan cek. Pemerintah kan punya instrumen untuk melakukan itu. Tapi belum ada. Tapi justru kabarnya di berbagai media. Baik. Tanpa respon dari yang bertanggung jawab dalam hari ini Menteri Kesehatan. Oke. Kalau dari Kementerian Kesehatan belum ada respons, kita dengarkan dulu respons dari Bupati Ciamis, Pak Herdiat. Ada video yang beredar di masyarakat, ini ada dugaan rumah sakit mengubah data pasien meninggal menjadi positif COVID-19 terjadi di wilayah Anda. Betul atau tidak? Itu sama sekali tidak benar. Tidak ya? Tidak benar. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ini, yang pertama, kami selalu update data COVID itu setiap hari. Dan kami yang lebih jelas bahwa untuk tes positif atau negatifnya kita belum mempunyai tes untuk PCR. Kami masih merujuk ke lab Kesda Jawa Barat gitu. Jadi yang menentukan apa itu positif atau negatif bukan kewenangan rumah sakit kami, karena kami tidak sama sekali tidak mempunyai lab Kesda gitu. Oke. Apa Anda mau bilang ini sekadar urusan terlambat saja, data si pasien datang karena harus diserahkan ke lab Kesda yang mana butuh waktu? Betul, memang itu agak terlambat gitu. Tetapi ini mohon maaf Mbak Sofi ya, bahwa konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis itu ada 18 orang. 16 melaksanakan isolasi mandiri. Oke. Isolasi mandiri, kemudian mungkin itu videonya. Mungkin setelah ini bisa dijelaskan dengan cara
definisi tentang masalah tersebut ya. Ya, jadi masalah di sini itu adalah letak dugaan rumah sakit rekayasa pasien demi anggaran corona. Cuman kan sudah tadi dijelaskan di situ banyak ya, seperti penolakan kan, seperti bantahan lah ya gitu, seperti itu. Cuman ada kemungkinan juga kalau rumah sakit ini melakukan kecurangan karena untuk meraup keuntungan lebih. Kurang lebih seperti itu aja. Sudah, Jen. Oke, lalu lanjut ke berikutnya yaitu adalah solusi. Oke, jadi sebenarnya untuk solusinya ini ada banyak sekali ya. Namun menurut saya yang paling utama itu adalah kesadaran diri dari si yang melakukan kejahatan atau kecurangan tersebut. Karena kalau dari diri sendiri sudah ada punya niatan yang jahat maupun yang lain-lain itu sudah kacau lah ya. Jadi mulainya pendidikan kejujuran sejak dini itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah perlunya tingkatan dalam pengawasan. Lalu selain itu juga perlunya revisi untuk lebih keras terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam undang-undang. Oke, demikian dari kelompok kami. Sekiranya jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.